Hai, salam sehat. Jumpa lagi dengan saya, Tineke Wehartati. Dan saya akan mereview buku Advanced Accounting Akuntansi Keuangan Lanjutan dari Alan Rabin, yang biasa disebut Rabin. Dan saya akan mereview bab 5, yaitu penjualan angsuran atau penjualan cicilan. Untuk penjualan angsuran ini akan ada 2 video, di mana video yang pertama ini adalah menjelaskan bagian 1, di mana fokusnya tentang penjualan angsuran untuk harta yang tidak bergerak. Kita akan bahas dulu apa sih penjualan cicilan, dan istilah penjualan cicilan ini atau angsuran sebenarnya sudah tidak asing lagi buat kita ya. Banyak tawaran-tawaran untuk penjualan cicilan, atau kita sebagai pelanggan tuh beli dengan cara mencicil, entah itu handphone, laptop, atau kendaraan, entah itu menggunakan kartu kredit maupun online shop. Dan banyak online shop sekarang yang menawarkan penjualan cicilan ini. Karena apa? Penjualan cicilan ini adalah salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan, di mana penjual dapat menjual barang lebih banyak dan pembeli juga dapat membeli barang tanpa harus nabung dulu supaya bisa beli gitu ya. Jadi ini kayak win-win solution gitu. Nah, penjualan angsuran atau cicilan ini yang dilakukan dengan perjanjian tentunya, bahwa sebagian harta atau seluruh harga barang yang dijual akan dibayar secara bertahap, atau kita sebut istilah kerennya itu mencicil, dibayar berangsur-angsur oleh si pembeli, tentunya dengan tenggang waktu yang telah dijanjikan, atau kita sebut tenor. Biasanya tenornya mau 12 bulan, mau 6 bulan gitu, dengan bunga atau tidak dengan bunga. Selain strategi untuk meningkatkan penjualan, sebenarnya penjualan angsuran cicilan ini juga seringkali dilakukan di penjualan harta benda tidak bergerak. Yang sering dilakukan dengan pembayaran yang ditangguhkan, di mana pihak penjual akan menerima uang muka down payment dan sisanya diangsur, seperti misalnya pembelian rumah, nah seperti itu ya, atau pembelian tanah, KPR. Nah itu untuk mengurangi atau menghindari kerugian dari pemilikan kembali, karena kita kan sering dengar juga akhirnya tidak bisa mencicil lagi si pembeli gitu, KPR-nya nyandet gitu ya istilahnya ya. Jadi gagal kontrak cicilannya, otomatis dong penjual harus mengambil kembali barangnya. Tapi itu pun bukan artinya tidak timbul kerugian untuk si penjual gitu ya. Karena apa? Bisa jadi barang yang dijual, yang diambil kembali itu harga pasarnya sudah turun gitu. Tadinya jual 5 juta, tidak bisa dilunasi, sekarang diambil dimiliki kembali, tapi harga pasaran sudah tidak 5 juta, 3 juta. Nah itu tidak bisa menjual lagi 5 juta, itu nggak bisa. Oleh karena itu, untuk menghindari kerugian itu, maka bisa jadi dengan 3 cara ini, di mana uang muka ditetapkan cukup besar, sehingga kalau seandainya terjadi kegagalan dalam cicilan ketika diambil kembali barangnya, penurunan nilai barang itu sudah menjadi barang bekas, itu tidak terlalu besar kerugiannya, karena uang mukanya kan sudah kita terima sebagai penjual. Periode pembayaran cicilan jangan terlalu panjang gitu ya, dan cicilannya itu sebaiknya dilakukan tiap bulan. Cuman ya perkembangan waktu ya, bahkan sekarang banyak juga orang mulai ngambil tenor 24 bulan, dimana mungkin sekarang tenor 24 bulan itu masih dianggap tidak terlalu panjang. Bisa jadi makanya untuk metode cicilan ini mungkin juga harus melihat situasi pasar juga ya. Penjualan cara yang 3, pembayaran cicilan berkala, tidak harus melebihi penurunan nilai barang yang terjadi di antara pembayaran berkala.
Ini juga salah satu strateginya. Penjualan angsuran, jelas yang tadi sudah dibahas sebelumnya, pembayarannya akan dilakukan secara berangsur-angsur dalam jumlah yang sudah dijanjikan dan waktu yang sudah ditentukan, ya. Biasanya di dalamnya penjualan angsuran itu terdapat ketentuan pembayaran uang muka, tentunya ini disepakati dan dibayar tunai, biasanya berapa persen dari harga jual barang tersebut, kemudian sisanya baru diangsur, ya. Tergantung berapa tenor yang akan diambil. Tentunya barang yang dijual akan diserahkan ke pembeli. Begitu penjual menerima pembayaran pertama, yaitu down payment. Nah, berikut adalah bentuk perjanjian penjualan angsuran. Ada 4. Yang pertama adalah perjanjian penjualan bersyarat. Jadi barangnya sudah diserahkan, tapi karena belum lunas, maka hak pemilikan barang tersebut masih ada di tangan penjual. Gitu. Jadi mungkin suratnya belum diserahkan, ya. Sampai pembeli itu membayar dengan lunas. Yang kedua, saat perjanjian ditandatangani dan down payment dilakukan, ya, hak milik dapat diserahkan kepada pembeli. Biasanya ini kendaraan, ya. Jadi sudah diserahkan juga dengan suratnya, STNK-nya dan lain-lain gitu, ya. Tapi ada jaminan. Nah, ini tapi belum tentu untuk penjualan cicilan kendaraan, ya. Saya hanya kasih contoh kalau yang hak miliknya dapat diserahkan ke pembeli. Nah, supaya tidak nanggung kerugian kalau ada apa-apa, maka pembeli harus menggadaikan atau menghipotetikan bagian harta yang belum dibayar kepada penjual. Itu yang kedua. Yang ketiga, hak milik atas barang untuk sementara diserahkan ke suatu badan trust sampai pembayaran dilunasin. Jadi ini finance yang biasanya kalau ada pembelian kendaraan secara cicilan, ke X Finance, nanti dihitungkan, terus ada DP. Nah, kita urusannya bukan dengan penjual lagi, tapi kita urusannya dengan badan trust ini, X Finance ini, ya. Cicilnya juga ke X Finance. Jadi yang mempunyai hak milik ini adalah X Finance. Penjual sih sudah beres urusannya karena dia sudah dibayar oleh X Finance ini, gitu. Setelah lunas, trustee atau X Finance sebagai contoh tadi akan menyerahkan hak milik atas barang kepada pembeli. Oke, yang keempat itu beli sewa, yaitu leasing. Jadi barang diserahkan ke pembeli, terus cicilannya itu dianggap sebagai sewa biasanya ini harta tidak bergerak, ya, atau sewa aktiva tetap gitu. Nah, nanti kalau sampai seberapa gitu, baru hak miliknya itu berpindah kepada pembeli, ya. Faktor yang harus diperhatikan penjual dalam jual beli secara angsuran. Down payment, tadi sudah diingatkan, down payment jangan terlalu kecil karena itu untuk menutup kemungkinan rugi turun nilai barang selama periode cicilan. Kemudian tenornya dan jarak antara angsuran satu ke angsuran lain jangan terlalu lama. Contohnya tadi tiap bulan. Kemudian jumlah angsurannya cukup untuk menutupi rugi akibat penurunan nilai barang selama jangka waktu tiap-tiap angsuran. Ini seperti yang disebutkan tadi, ya, yang di depan, untuk mencegah kerugian yang timbul akibat gagalnya penjualan cicilan. Untuk transaksi penjualan cicilan angsuran ini ada 2 jenis, yaitu penjualan angsuran untuk aktiva tetap tidak bergerak dan aktiva yang bergerak, contohnya barang dagangan. Sedangkan metode pengakuan laba dalam penjualan angsuran ada 2 juga. Laba kotor dianggap terjadi pada periode penjualan atau laba kotor
dianggap terjadi sesuai dengan terjadinya realisasi pembayaran atau cicilan, diterimanya angsuran sesuai perjanjian. Nah, dua metode ini bisa aja berlaku untuk aktiva tetap tidak bergerak, bisa aja berlaku untuk barang aktiva bergerak. Nah, untuk bagian satu ini akan kita bahas untuk aktiva tetap tidak bergerak, penjualan angsuran aktiva tetap tidak bergerak dengan dua metode ini. Sekarang kita akan mengenal dulu metode pengakuan laba kotornya. Yang pertama, laba kotor dianggap terjadi pada periode penjualan. Jadi laba kotornya dihitung ya. Penjualan cicilan, penjualan biasa, laba diakui yaitu sebesar penjualan dikurangi HPP. Nah, laba ini seluruhnya diakui pada tahun di mana penjualan dilakukan. Setelah tahun penjualan, hasil penagihan sudah tidak mengakui adanya laba, tapi hanya dicatat sebagai penerimaan kas dari pelunasan piutang. Hasil setelah tahun penjualan dianggap pengembalian harga pokok. Apabila ada bunga dicatat sebagai pendapatan bunga. Itu adalah metode terjadinya periode yang terjadi pada periode penjualan. Sekarang kita ke metode yang kedua, yaitu laba kotor dianggap terjadi sesuai dengan periode realisasi dari cicilannya. Penggunaan metode ini dengan alasan karena kita tidak bisa mengakui laba kotor gitu aja, karena ada kemungkinan tidak tertagih piutang angsurannya, alias penjualan cicilan gagal. Nah, ini salah satu bentuk prinsip konservatif ya. Konservatif itu artinya berhati-hati. Jadi jangan diakui laba semuanya dulu, diakui aja sesuai dengan yang terrealisasi. Biaya-biaya yang terkait dengan kemungkinan tidak tertagihnya piutang, biaya penarikan kembali, kerugian penarikan kembali, biaya pengadilan mungkin ada akan dijurnal sebagai berikut, yaitu di debit beban piutang kontrak angsuran, di kreditnya cadangan piutang kontrak yang tidak tertagih. Jika periode berikutnya terdapat kontrak yang macet, ya, maka biaya yang timbul terkait dengan kepemilikan kembali akan mendebet cadangan dan mengkreditkan piutang kontrak angsuran. Jadi ini kan pertamanya masih dicadangkan, kemudian kalau memang terjadi maka cadangan ini akan ditaruh di debit, sedangkan kreditnya adalah piutang kontrak angsuran. Pada cara metode yang kedua ini, jadi laba akan diakui sesuai dengan jumlah kas yang diterima dari penjualan angsuran dalam periode bersangkutan. Jadi sesuai yang pelunasan atau uang yang diterima dari penjualan cicilan keberapa itu akan dihitung labanya masing-masing. Setiap kali cicilan hitung laba, setiap kali cicilan hitung laba, seperti itu. Ada beberapa alternatif dalam prosedur ini untuk pengakuan labanya dan harus dipertimbangkan dengan kondisi yang ada untuk mengukur laba rugi yang akan terjadi. Jadi kita lihat aja. Jadi ada yang penagihan dipandang sebagai perolehan harga pokok. Jadi waktu ada cicilan dianggap itu sebagai harga pokok. Nanti kalau harga pokoknya sudah tertutupin baru dihitung sebagai laba. Ini sangat konservatif, sangat berhati-hati. Yang kedua, setiap cicilan itu dianggap realisasi laba. Nanti kalau laba kotornya misalnya ini jual 10, harga pokoknya 10 dijual 15, jadi kan labanya 15. Kalau angsurannya itu sudah jadi 10 dijual 15, maka labanya 5 ya, bukan 15. Jadi harga pokoknya 10 dijual 15, maka labanya 5. Kalau sampai cicilannya itu sudah menutupi laba alias sudah tertutup 5, maka cicilan berikutnya itu dihitung sebagai pengembalian harga pokok. Yang ketiga,
penagihan atau perolehan cicilannya itu dianggap sebagai perolehan kembali harga pokok dan realisasi laba. Nah, ini nanti dihitung, jadi bukan hanya sebagai harga pokok, bukan hanya sebagai realisasi laba, tapi sebagai keduanya. Jadi dengan kata lain, yang tadi 1, 2, 3 ini, bila yang pertama ini pengembalian harga pokok, maka waktu menerima pembayaran pertama itu langsung dihitung pengurangan kos tadi, kayak yang saya contohkan tadi kan, harga pokoknya 10, dijual 15, labanya 5, berarti harga pokoknya 10, labanya 5. Maka waktu ada pembayaran itu akan dianggap untuk pengurangan yang harga pokok 10 ini. Sampai harga pokok 10 ini sudah ditutup, maka angsuran berikutnya itu adalah baru merupakan laba, ya, yang 5 ini. Sedangkan yang kedua, yang pertama ini yang sangat konservatif ya. Sedangkan yang kedua, penagihan itu dianggap realisasi laba. Jadi begitu kita terima pembayaran atau uang dari penjualan cicilan, itu langsung dianggap sebagai realisasi keuntungan. Jadi sampai 5 ini yang tadi tertutup, baru penerimaan berikutnya itu sebagai kembalian harga pokok, yaitu yang 10. Nah, kalau yang metode yang ketiga yang tadi sudah kita sebut, itu nanti dihitung. Ada hitungannya, sebagian sebagai harga pokok dan sebagian sebagai keuntungan. Jadi metode ini memberi peluang untuk mengakui keuntungan yang proporsional, tidak sangat konservatif, tapi yang nggak sangat berani seperti ngakui keuntungan dulu, ya. Nah, nanti laba akan dicatat sebagai laba yang ditangguhkan. Setiap akhir tahun akan mengakui laba kotor berdasarkan persentase dibandingkan penjualan kali kas yang diterima. Laba kotor diakui merupakan bagian laba yang diakui pada periode yang bersangkutan. Kalau ada pendapatan bunga akan dicatat tersendiri. Dalam metode laba kotor dianggap terjadi sesuai dengan periode realisasi, laba kotor akan dicatat ke dalam perkiraan laba kotor yang ditangguhkan. Nanti kalau ada cicilan, maka laba kotor yang ditangguhkan ini akan dihitung menjadi yang terrealisasi laba kotornya, tapi sesuai dengan penerimaan ya. Nanti ada hitungannya dan kita akan bahas di soal yang akan ada di slide-slide berikutnya. Oke. Nah, ini adalah pengakuan dalam neraca. Laba kotor ditangguhkan di neraca termasuk kelompok kewajiban, sedangkan piutang penjualan angsuran dilaporkan sebagai aktiva lancar. Untuk penjualan angsuran, harga pokok akan dibukukan terpisah. Nah, ini cost of dari penjualan cicilan, ini shipment dari penjualan cicilan. Oke, tadi ini yang seperti yang dibahas, jadi labanya akan dicatat sebagai laba ditangguhkan. Kemudian akan dihitung persentase laba awal sesuai dengan penagihan. Jadi ini adalah cara yang ketiga tadi, di mana setiap cicilan itu akan dianggap mengurangi harga pokok dan realisasi laba. Biasanya yang menggunakan angsuran itu adalah penjualan real estate, tapi kendaraan juga, penjualan barang dagangan juga, atau handphone, laptop sebagai barang dagangan. Nah, ini adalah soal tentang penjualan real estate, yaitu aktiva tidak bergerak. Pada tanggal 1 Oktober 2001, Westwood Co. menjual harta benda tanah dengan nilai buku 30.000 pada Wesco dijual dengan harga 50.000.
down payment kas yang diterima pada awal adalah sebesar 10.000. Kemudian sisanya akan menjadi wesel hipotek sebesar 40.000 dan akan dicicil sebanyak 20 kali. Cicilannya per 6 bulan. Jadi bukan tiap bulan ya. Cicilan pertama ke cicilan kedua itu jedanya 6 bulan. Terus setiap kali cicil adalah sebesar 2.000. Ya, karena 40.000 dibagi 20. Jadi 2.000. Kemudian ada bunganya 12% per tahun dari pokok yang belum dibayar. Kemudian untuk penjualan ini, komisi dan biaya lain dibayar Westwood 1.500. Angsuran pertama dilakukan pada tanggal 1 April 2002. Ya, karena kan belinya kan Oktober 2001. Maka 6 bulan kemudian Oktobernya kan dihitung ya. Oktober, November, Desember sudah 3 bulan. Januari, Februari, Maret sudah 6 bulan, tapi bukan akhir Maret, jatuhnya jadinya awal April. Karena ini awal juga ya. Nah, berikut adalah jurnal dan perhitungan untuk kasus ini dengan 2 metode pengakuan laba kotor, yaitu laba kotor dianggap terjadi pada periode penjualan dan laba kotor dianggap terjadi sesuai dengan periode terjadinya realisasi pembayaran. Di buku Alan Rabin, jurnal ini ada di halaman 124. Dan jurnal yang akan dilakukan itu adalah jurnal mulai dari 1 Oktober 2001 sampai dengan 31 Desember 2002. Oke, di sini adalah bagian dari laba yang diakui pada periode penjualan. Di sini adalah laba berkala yang diakui sesuai dengan proporsi penagihan. Nah, kita lihat dulu pada tanggal 1 Oktober 2001. Di mana kita tahu harga penjualannya adalah sebesar 50.000 dan harga pokoknya adalah sebesar nilai buku tadi, NP nilai buku sebesar 30.000. Kita langsung membahas dalam 2 metode supaya bisa langsung membandingkan. Untuk metode laba dalam periode penjualan, maka diakui sebagai piutang West karena yang beli itu adalah West sebesar 50.000. Kemudian harta bendanya si A atau Westwood itu 30.000, harga pokoknya ya dicatat sebesar nilai buku. Karena kan dijual berarti kan harta bendanya itu berada di sebelah kredit. Boleh diakui kalau misalnya tahu hartanya itu tanah ya tulis tanah. Kalau misalnya tulis bangunan ya bangunan. Kemudian keuntungan atas penjualan ini adalah 20.000. Nah, ini adalah laba dalam periode penjualan. Sebenarnya sama dengan laba yang berkala dalam proporsi penagihan, tapi bedanya pengakuannya. Kalau di sini diakui sebagai keuntungan atas penjualan, kalau di sini diakui sebagai laba kotor yang ditangguhkan. Seperti pada penjelasan pada slide sebelumnya, untuk laba berkala dalam proporsi penagihan itu akan dibukukan sebagai laba kotor yang ditangguhkan karena belum terrealisasi, belum ada cicilan sama sekali. Nah, itu. Kemudian ini pengakuan penjualannya dulu. Kemudian tanggal 1 Oktober juga diterima DP ya sebesar 10.000 dan sisanya menjadi wesel hipotek. Maka kas 10.000, wesel hipotek 40.000, piutang West menjadi dikredit, artinya sudah di offset ya 50.000. Maka ini sudah tutup, sekarang berubah menjadi kas dan wesel hipotek. Nah, untuk ini laba dalam periode penjualan maupun metode laba berkala dalam proporsi penagihan sama. Karena sebenarnya perbedaannya 2 metode ini ketika ada kata laba, yang lainnya sama ya. Kalau bisa dilihat dari yang pertama ini.
Kemudian ada biaya yang dibayar oleh Westwood, yaitu sebagai penjual. Di sini kita jurnalnya adalah jurnal pihak penjual ya, seperti yang dijelaskan di sini. Biayanya 1.500 ya, berarti seperti biasa biaya penjualan pada kas 1.500 di kedua metode ini, baik laba dalam periode penjualan maupun laba berkala dalam proporsi penagihan. Pada tanggal 31 Desember, nah ini ada perbedaan. Untuk metode laba dalam periode penjualan, keuntungannya itu sudah diakui di depan seperti yang dijelaskan lagi, maka sisanya itu adalah dianggap sebagai pelunasan piutang biasa. Nah, maka dia hanya hitung bunganya. Tadi bunganya kan ada 12%. Nah, ini kan berjalan dari Oktober sampai 31 Desember. Oktober sampai 31 Desember itu adalah 3 bulan dari 12 bulan, yaitu setahun. Bunganya adalah 12% per tahun. Makanya ini harus kita hitung. Kalau enggak sampai 1 tahun ya kita proporsionalkan 3/12 kali 12% kali dengan saldo hutangnya 40.000. Maka ketemu 1.200. Piutang bunga pada pendapatan bunga 1.200, dan jurnal ini sama di dua metode, baik laba dalam periode penjualan maupun laba berkala dalam proporsi penagihan. Namun metode laba berkala dalam proporsi penagihan dia ada jurnal lagi, yaitu tentang laba kotor yang ditangguhkan gitu. Dengan hitungan laba kotor yang direalisasi itu adalah 40%. Nah, angka 40% dari mana? Angka 40% itu dari laba dibagi penjualannya. Jadi dari 20.000 dibagi 50.000 itu sama dengan 40%. Nah, di sini ingat sudah ada kas masuk, yaitu DP 10.000. Artinya dari 50.000 ini yang diakui laba yang ditangguhkannya 20.000 ini kalau belum dibayar semua maka ditangguhkan. Tapi ini kan kita sudah terima kas 10.000. Oleh karena itu kita harus hitung laba berkala dalam proporsi penagihan karena sudah berhasil ditagih 10.000 dari 50.000 ini. Maka kita kalikan tadi proporsinya 40% kali 10.000. 10.000 ini dari mana? Yaitu yang berhasil ditagih ini 4.000. Maka laba kotor yang ditangguhkan ini berkurang sebesar 4.000. Oleh karena berkurang ditaruh di sebelah debit. Kreditnya adalah laba kotor yang direalisasi 4.000. Nah, ini yang dimaksud oleh slide sebelumnya. Jadi sebelumnya dicatat sebagai laba ditangguhkan karena belum realisasi, belum ada kas. Ketika ada kas ya kita hitung proporsional, ini proporsi penagihan, dan yang realisasi diakui di laba kotor yang direalisasi. Karena ini akhir tahun harus menutup perkiraan nominal, maka akun-akun yang biasanya ada di laporan laba rugi kita offset. Keuntungan atas penjualan yang tadinya ada di kredit kita taruh di debit. Pendapatan bunga yang ada di kredit kita taruh di debit. Biaya penjualan yang ada di debit kita taruh di kredit. Selisihnya adalah ikhtisar laba rugi. Ini di debit ada 20.000 dan 1.200, sedangkan di kredit hanya ada 1.500, maka timbul ikhtisar laba rugi di sebelah kredit sebesar 19.700, yaitu selisih dari ketiga ini. Demikian pula untuk metode laba berkala dalam proporsi penagihan, sama. Jadi akun nominalnya di offset. Ini laba yang ditangguhkan, ini kan bukan laba kotor, jadi hati-hati ya. Seperti yang dijelaskan pada slide 15, jadi laba yang ditangguhkan ini, laba yang ditangguhkan atau nama lainnya ini, itu bukan akun nominal, tapi akun real karena masuk di neraca. Yang merupakan akun nominal itu adalah laba kotor yang direalisasi atau realized gross profit. Kita kembali ke jurnal tadi. Oleh karena itu ini jangan di offset karena ini adalah akun dari neraca, bukan akun laba rugi.
Oke, kita cari, oh ini ketemu lakun laba ruginya biaya penjualan, karena ini di debit ditaruh di kredit. Kita cari lagi, oh ini ketemu pendapatan bunga, karena ada di kredit kita taruh di debit. Sudah. Oh, laba kotor yang direalisasi. Nah ini. Jadi yang ditutup di offset adalah laba kotor direalisasi, pendapatan bunga, dan biaya penjualan. Sama, kita akan lihat mana yang membutuhkan debit atau kredit yang membutuhkan ikhtisar laba rugi. Dan di sini debitnya ada 4.000 dan 1.200, sedangkan di kreditnya 1.500. Maka yang timbul adalah ikhtisar laba rugi di sebelah kredit sebesar 3.700. Nah ini kelihatan ya. Di sini keuntungan sudah diakui total di depan, karena periode dalam penjual laba diakui dalam periode penjualan. Sebentar. Seperti yang ada di slide 9. Jadi laba langsung diakui pada periode penjualan yaitu 1 Oktober. Kemudian sisanya seperti penjualan biasa. Gitu. Dan cara hitungnya laba kotor diakui sebagai sebesar penjualan dikurangi HPP. Jadi labanya langsung diakui seluruhnya di tahun dilakukan di penjualan atau di saat melakukan penjualan. Sedangkan yang proporsional ya kita sudah lihat, dia pertama aku 20.000 tapi sebagai laba yang ditangguhkan, yang diakui di tahun 2001 hanya 4.000 sesuai dengan proporsi penagihan yaitu 10.000 dikali persentasenya tadi 40%. Kita akan lihat di tahun 2002. Nah, yang pertama kita jurnal balik pendapatan bunganya tadi. Ini kan piutang bunga pada pendapatan bunga, maka dibalik pendapatan bunga pada piutang bunga. Jadi jurnal ini sudah ditutup. Sedangkan pendapatan bunga ini masih ada gantung di kredit ya. Kalau kita lihat ya, ini kan tadi sudah dibalik. Artinya kalau di Januari karena dibalik tidak pernah menjurnal ini karena dibalik. Tapi yang ada yang gantung adalah pendapatan bunga di sebelah kredit. Ini juga metode yang satunya, laba berkala dalam proporsi penagihan, juga pendapatan bunganya di sebelah kredit. Untuk pendapatan bunga tidak ada perbedaan karena itu bukan laba. Ini yang beda hanya cara pencatatan labanya. Jadi di dua metode ini sama-sama di jurnal balik dengan jurnal yang sama. Angkanya juga sama. Nah, ketika waktunya menerima kas yaitu 1 April. Diterima 2.000 cicilan yang pertama. Nah, pada saat diterima otomatis dong dihitung bunganya 6 bulan. 6 bulan itu berarti apa? 6/12 kali 40.000 dikali 12% bunganya. 40.000 ini adalah dari saldo hutang yang belum dibayar. Maka 2.400. Cara menjurnalnya adalah kas 4.400 berasal dari wesel hipotek yang diangsur 2.000 dan pendapatan bunga yang tadi kita hitung 2.400 karena 6 bulan. Jurnal ini juga sama untuk metode penetapan laba berkala dalam proporsi penagihan karena tidak ada pengakuan laba, makanya sama. Nah, tapi di sini harus dilihat pendapatan bunga diakui 6 bulan, tapi jangan lupa di sini masih ada yang gantung 3 bulan. Nah ini. Jadi bunganya itu ini kan sudah hilang ya. Tapi ini ada yang di kredit, di debit, sedangkan ini di kredit. Jadi sebenarnya yang diterima itu adalah 1.200 kalau dikurangkan. 1 Oktober adalah cicilan yang kedua karena 6 bulan berikutnya. Dan saya mau jelaskan kembali kenapa kok ini jadi 1.200, karena kan untuk 3 bulannya dari ini kan 6 bulan, tapi 3 bulannya sudah diakui di tahun 2001 sehingga sisanya diakui di tahun 2002. Kelihatannya 2.400 padahal ini sudah
Kalau kita lihat jurnal ini sebenarnya tinggal 1.200. Oke. Kemudian cicilan yang kedua, diterima cicilan yang kedua yaitu 2.000. Bunganya 6 bulan sama, tapi hati-hati, pokoknya bukan 40.000 lagi, karena 40.000 ini sudah dibayar waktu April 2000, sehingga sekarang saldonya tinggal 38.000. Maka dikalikan 6/12 kali 38.000 kali 12%, maka ketemu 2280. Sama jurnalnya, kas 4280, Basel hipotek 2000, pendapatan bunganya 2280. Jadi hati-hati, bukan 40.000 tapi 38 karena sudah dibayar 2000 di bulan April. Nah, untuk jurnal 1 Oktober di dua metode ini sama. Sekali lagi karena tidak ada pengakuan laba, maka sama, baik metode laba dalam periode penjualan maupun metode laba berkala dalam proporsi penagihan. Sekarang akhir tahun harus hitung bunga lagi. Bunganya dari 1 Oktober ke 31 Desember. Sama dengan ini. Yang beda pokoknya. Kalau yang tahun lalu tuh 40.000 karena belum ada cicilan sama sekali. Tapi yang tahun 2002 bukan 40.000 tapi 36 karena sudah dicicil 2 kali, yaitu pada bulan April 2000, pada bulan Oktober 2000, maka 40.000 dikurangi sebesar 4.000, 36.000. Bunganya sebesar ini. Sama jurnalnya seperti yang tahun 2001. Di dua metode ini sama ya. Piutang bunga pada pendapatan bunga 1080 sama. Tapi jangan lupa untuk metode penetapan laba berkala dalam proporsi penagihan itu harus menghitung laba yang direalisasi karena kita terima kas 2 kali ya. Tapi bukan 4.000 tapi adalah sebesar 2.000. Kalau ini kan 4.400 karena ada hitungan bunga ya. Tapi kas dari cicilannya sendiri itu 2.000 dan 2.000 alias 4.000. Maka kita hitung 40% dari 4.000. Kalau yang ini kan 40% dari 10.000 dari DP. Kalau ini dari cicilannya yang 2 kali 2.000 tambah 2.000 jadi 4.000. 1.600. Maka seperti tadi jurnalnya laba yang ditangguhkan ditaruh di sebelah kredit, terus laba kotor yang direalisasi taruh sebelah kredit. Ini debit, laba ditangguhkan karena di offset dikurangin itu taruh di debit, laba kotor yang direalisasi taruh di kredit. Oke. Menutup rekening nominal sama, kita cari dari sini yang akunnya laba rugi. Pendapatan ini kan ada di sebelah debit. Oke ya, kita hitung di sebelah debit 1.200. Kemudian ada di sebelah kredit 2.400. Maka akan bersaldo di sebelah kredit karena lebih besar kan 1.200. Kemudian kita ketemu lagi di kredit 2280. Kemudian kita ketemu lagi di kredit 1080. Maka total adalah sebesar 4560. 4560 sekali lagi dari mana ya? Kita lihat ini. Di debit 1.200, sisanya di kredit 2.400, 2.280, 1.080. Yang kredit ditambah dikurangi yang debit, maka menghasilkan ini di sebelah kredit. Karena ini mau ditutup, makanya pindah pendapatan bunganya di debit. Karena memang besar angkanya di kredit, tapi karena ditutup maka ditaruh di debit. 4560. Lawannya ikhtisar laba rugi. Nah, beda dengan yang di sini karena di sini kan memang ada perhitungan keuntungan di tahun 2001, juga ada biaya penjualan. Kalau yang di tahun 2002 cuman cicilan aja. Demikian juga metode laba berkala dalam proporsi penagihan. Dicari akun laba ruginya ya. Sama untuk pendapatan bunga, tidak saya ulang ya, sama besarnya sama dan ditaruh di sebelah debit juga. Pendapatan bunga 4.560. Nah, kemudian ada lagi laba kotor yang direalisasi
1.600. Maka lawannya adalah ikhtisar laba rugi kredit 6160. Di sini tidak ada seperti yang di sini ya, penjualannya tidak ada. Karena memang tidak ada di atas. Oke, ini adalah jurnal tahun 2002. Sekarang cerita kegagalan pelunasan piutang angsuran. Artinya konsumen atau pembeli sudah tidak bisa melunasi lagi. Maka akun real, bukan nominal ya, akun real yang berkaitan dengan penjualan angsuran ini atau piutang angsuran ini dibatalkan. Terus aktiva tetap yang dijual belikan tadi dinilai sebesar harga pasar yang berlaku pada saat pembatalan. Kan diambil kembali tuh sama penjual. Ya. Nah, laba rugi kegagalan akan diakui sebesar selisih harga pasar dengan nilai real. Kita akan lihat di slide berikutnya. Sebelum kita ke slide berikutnya, kita harus ingat untuk kegagalan ini ada dua. Untuk metode laba diakui pada saat penjualan, maka nilai real sebesar piutang angsuran itu belum terrealisasi ya. Sedangkan untuk metode diakui proporsional sesuai dengan penagihan, maka nilai realnya sebesar piutang angsuran dikurangi laba kotor dari penjualan yang belum direalisasi sehubungan dengan aktiva yang dikembalikan. Oke, seandainya kita lanjutkan kasus yang tadi tentang penjualannya Westwood. Jadi 1 April 2003 West gagal dan properti dijual kembali, properti yang dijual tadi diambil kembali oleh Westwood. Dan hutang hipotek yang belum dilunasi tadi kan masih sisa 36.000 karena masih baru dicicil 2 kali aja, itu dibatalkan. Sedangkan nilai properti pada saat itu adalah sebesar 28.500. Maka perhitungan dan jurnalnya adalah sebagai berikut. Jurnal untuk metode penetapan laba dalam periode penjualan 1 April, maka tadi hutang wesel hipoteknya kan masih sisa 36.000 piutangnya. Nah, piutang ini dihapuskan, maka ditaruh di sebelah kredit. Wesel hipotek ditaruh di sebelah kredit karena ini piutang hipotek 36.000, sedangkan harga barangnya itu harta tadi kan yang semula ada di kredit karena diambil kembali ditaruh di debit, tapi tidak bisa sebesar 30.000. Karena apa? Karena harga pasarnya saat itu sudah 28.500. Makanya ada 28.500. Timbul selisih di kredit 36.000, di debit 28.500. Maka timbul selisih di debit. Kalau di debit itu merupakan kerugian, kalau di kredit maka itu merupakan laba. Nah, ini timbul kerugian atas pemilikan kembali sebesar 7.500, yaitu selisih dari 36.000 ini dikurangi 28.500. Dan jangan lupa menghapus piutang tadi. Ini kan ada piutang bunga. Pendapatannya sudah diakui ya. Pendapatannya sudah diakui pada saat 2002 pendapat bunganya. Tapi piutangnya kan belum terima nih. Kan gagal bayar 1 Aprilnya, maka piutang bunganya harus dihapuskan, masuk di laba ditahan piutang bunga sebesar ya ini piutang bunganya ini 1080 ya, yaitu piutang bunga yang catat 31 Desember 2002. Dengan kalau kita hitung ada di slide berikutnya. Jadi untuk metode penetapan laba dalam periode penjualan, kas yang diterima adalah
yang sudah berhasil dibayar ya dari tahun 2001 dan 2002 itu adalah 14.000, yaitu DP-nya pertama 10.000 dan angsurannya 2 kali 2000, maka total sebesar 14.000. Tapi ini timbul kerugian, tadi sudah kita hitung, hartanya kan tadi 30.000, tapi waktu harga pokoknya, waktu perolehan kembali kan 28.500 ya. Di sini terjadi kerugian. Ini tulisannya memang keuntungan ya, tapi ini kerugian karena di minus. Maka terjadi minus 1.500. Maka keuntungan ditetapkan sebelum perolehan kembali, kita masih ada untung 12.500. Walaupun penurunan, tapi kita sudah terima kas gitu loh, sebesar 14.000. Nah, tapi kan sebenarnya kita juga harus hapus keuntungan yang diakui di awal, yaitu sebesar 20.000. Waktu ini kan sudah diakui untung 20.000 padahal tidak jadi, maka harus dikurangi. Ini dikurangi, ini timbul rugi 7.500 sesuai dengan hitungan ini ya. Nah, untuk metode laba berkala dalam proporsi penagihan kita lihat hitungannya dulu ya, dimana kita sudah terima kas sama ini 14.000 dari DP 10.000 dan angsurannya 2 kali 2.000, maka jadi 14.000 sama waktu perolehan kembali, harga pokoknya kan waktu kita jual 30.000, tapi waktu kita peroleh kembali itu 28.500, maka timbul kerugian sih ini dalam bentuk minus ya, ini karena kerugian, atau gampangnya ini rubah aja ketikannya. Jadi ini minus ya, makanya ini kerugian 1.500 sama, maka keuntungan yang ditetapkan sebelum perolehan kembali itu adalah 12.500, dimana kita sudah terima kas dan kita sudah terima barangnya balik walaupun rugi 1.500, tapi kita sudah terima kas 14.000, maka bisa dianggap keuntungan yang ditetapkan sebelum perolehan kembali itu adalah 12.500. Nah, tapi kita sudah mengakui laba realisasi, maka laba realisasi ini kan batal, istilahnya tidak jadi. Maka kita lihat di sini dari awal laba realisasi pertama diakui 4.000 di tahun 2001, kemudian tahun 2002 diakui sebesar 1.600. Maka total laba realisasi yang diakui adalah 5.600. Nah, itu dikurangin, masih ada keuntungan 9.900. Ini merupakan laba yang ditangguhkan, yang nggak jadi diterima gitu ya. Bukan merupakan laba yang ditangguhkan, tapi merupakan keuntungan sesuai yang ditulis di sini ya, keuntungan yang diperoleh. Oke, kita lihat jurnalnya. Tadi sama dengan yang pertama, hartanya ini kan diambil kembali, tapi tidak bisa dicatat sesuai dengan harga pokoknya, tapi dicatat sebesar harga pasar 28.500 ya. Wesel hipoteknya dihapus 36.000, tapi jangan lupa kita juga punya akun raca yang terkait dengan piutang ini adalah laba kotor yang ditangguhkan. Sisanya berapa? Kita akan lihat di sini. Laba kotor yang ditangguhkan 20.000, sudah direalisasi 4.000 dan 1.600. Jadi 20.000 dikurangi 4.000 dan dikurangi 1.600 itu adalah 14.000. Tadi saya bilang sisanya itu maksudnya ini kan 5.600, tadi kan keuntungannya 20.000, maka sisanya adalah 14.400. Ya, ini 14.400. Dari 20.000 dikurangi 5.600. Nah, kemudian tadi yang saya sempat salah sebut 6.900 ini bukan laba yang ditangguhkan, tapi keuntungan atas pemilikan kembali yang masih sisa ya. Makanya kita catat sebagai keuntungan atas pemilikan kembali 6.900. Sama, kemudian ada penghapusan piutang karena sama di sini ada piutang bunga 1.080 sama. Jadi ini adalah
review saya atas penjualan angsuran untuk Aktiva tidak bergerak dalam 2 metode, yaitu penetapan laba dalam periode penjualan dan penetapan laba berkala dalam proporsi penagihan dalam kasus dalam periode cicilan. Kalau misalnya berhasil ya gini terus sampai 20 kali ya. Kalau gagal maka kita harus hitung seperti yang dibahas di slide ini. Oke, nanti kita akan bertemu lagi di bagian 2, yaitu pembahasan penjualan angsuran untuk Aktiva bergerak sebagai contoh persediaan barang dagangan. See you soon. Stay safe. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan like video ini ya. Dan bila tertarik silakan lihat video-video saya yang lain. Terima kasih.